Oke, jadi di sini seperti kita lihat bener ya, dari rotary drum filter tuh awalnya itu buat industrial dan aquaculture filtration back in the 19th century. Perbedaan rotary drum ini apa sih sebenarnya yang bikin rotary drum itu mahal ataupun murah? Oke, nah jadi rotary drum yang kita punya, saya nggak ngomongin orang lain dulu. Jadi sekarang itu rotary drum di dunia itu cuma dibikin dari 2 mesin. Bahan Korea itu menggunakan stainless untuk spraynya. Kemudian menggunakan plastik, kenapa? Karena ingat bahwa air yang ditembakkan ke dalam RDF lu ini biasa adalah air kolam lu sendiri. Bahkan kita juga membuat RDF besar untuk kayak Angke, kayak di Orange Grove, dan yang beberapa yang sudah lagi jalan, kita menggunakan RDF dengan tipe 100 ton, 150 ton, 300 ton, bahkan kayak paling gede masih 450 ton ya yang kita pasang. Cuman yang jelas kalian kalau punya sultan-sultan yang punya kolam besar, kalian bisa telepon kita dan kita bisa bikin custom khusus kalian. Jadi Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo semua, welcome back to Jawa Petco. Jadi hari ini kita mau kasih tahu kalian sedikit mengenai RDF, Rotary Drum Filter. Oke, mungkin kalian bisa refer ke video-video lama. Jadi di situ kita sempat ngasih tahu mengenai rotary drum itu sebenarnya dibikin kapan. Jadi sebenarnya rotary drum itu bukan video baru. Sebenarnya rotary drum itu bukan juga barang baru. Rotary drum sudah dibuat sebenarnya waktu awal untuk penanganan yang berbeda dari apa yang dilakukan sekarang. Oke, jadi rotary drum itu sistematik rotary drum sudah dibikin kalau nggak salah di tahun 19 berapa gitu ya. Coba bentar, gue pastikan. Kita ada ChatGPT. Kita ada ChatGPT. Oke, jadi di sini seperti kita lihat bener ya, dari rotary drum filter tuh awalnya itu buat industrial dan aquaculture filtration back in the 19th century. Artinya di tahun 1900-an awal, bahkan kalau misalnya dilihat bahwa earliest development dari rotary drum filter itu sudah diketemukan pertama kali di Inggris pada tahun 1872. Inventornya bernama William dan James Hart, making it one of the oldest continuous filtration machine used in industrial liquid solid separation. Oke, jadi pertama kali dibikin itu untuk memisahkan air dan solid ya, ataupun barang keras lah, oke, itu. Habis itu milestone-nya dia dipatenkan di tahun 1926 menggunakan US Patent US 1590401A. Oke, jadi ini sudah dipatenkan pada tahun 1926 yang sampai detik ini masih digunakan sebagai mesin industri, mungkin bisa dipakai di pengelolaan limbah di sungai yang besar ataupun pengelolaan aquaculture, penggunaan bibit-bibit untuk buat makan dan sebagainya ya. Jadi ini rotary drum, oke. Nah, rotary drum itu banyak sampai sekarang akhirnya banyak di development di dunia menggunakan berbagai macam tipe, berbagai macam cara, dan bukanlah hal yang baru. Bahkan kadang-kadang di Indonesia bilang ini kan ditemukan di Indonesia. Kagak bro, yang penemu di Indonesia tuh banyak sekali, yang pastinya cuman bukan untuk rotary drum ya. Jadi kayak ada B.J. Habibie yang ketemuin banyak banget penggunaan untuk mesin pesawat terbang dan yang lainnya. Tapi yang jelas rotary drum tidak dibikin di Indonesia. Jadi tidak ada, kita close dulu argumentasi bahwa rotary drum dibikin di Indonesia tuh tidak ada. Bahkan ini mesin sudah lama sekali dibikin dan akhirnya diperbarui. Oke. Nah, habis itu kita mulai main di rotary drum filter itu tahun 2023 kayak tepatnya. Jadi di 2023 perusahaan yang kita bekerja sama juga memiliki divisi aquaculture yang saat itu dipakai untuk shrimp, udang ataupun ikan industri yang untuk membuat bibit ataupun jadi anakan yang baik. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat aquaculture itu banyak kan pakai rotary drum, bahkan di China atau di negara-negara maju yang lainnya. Oke. Perbedaan rotary drum ini apa sih sebenarnya yang bikin rotary drum itu mahal ataupun murah? Oke. Nah, jadi rotary drum yang kita punya, saya nggak ngomongin orang lain dulu. Jadi sekarang itu rotary drum di dunia itu cuma dibikin dari 2 mesin ataupun 2 kotak yang berbeda. Ini kita ngomongin base produknya ya, yaitu PVC ataupun PP. Oke. Nah,
PP ini polyprene ya, gue lupa lah, cuma kalian cari sendiri lah itu, oke. Satunya lagi itu PVC board, oke. Jadi perbedaannya dua barang ini sebenarnya jelas ya. Jadi satu, kenapa kita menggunakan Korea menggunakan PP board, dikarenakan sebenarnya keuntungannya berbeda dengan yang PVC. Dua-dua ini memiliki pros dan cons-nya sendiri, tapi di PP ini jauh memiliki banyak pros-nya dibandingkan cons. Oke, pros yang pertama adalah sebenarnya bahan dari PP ini memiliki anti UV radiasi. Jadi anti UV radiasi ini artinya bahwa kalau kalian menggunakan jarak panjang yang lebih, nanti saya akan kirimin juga ke tim editing, itu basicnya kita ambil dari Google AI. Jadi kalau misalnya kalian itu menggunakan bahan plastik seperti ini, kenapa anti UV ini menjadi sebuah hal yang penting? Karena dia tidak akan menimbulkan masalah yang panjang untuk ikan kalian. Misalnya bayangkan menggunakan PVC itu yang tidak anti-UV sama ini yang anti-UV. Perbedaan pertama adalah dia tidak akan membuat microplastik. Jadi buat orang yang makan ikan kalian, apalagi di aquaculture kan menggunakan PP, itu tidak memiliki mikroplastik yang kalian sudah tahu pasti berbahaya untuk kesehatan ikannya di masa depan dan juga berbahaya untuk kesehatan kita sendiri. Jadi tidak ada yang namanya bio waste seperti mikroplastik di dalam sana. Oke, kedua, anti UV material ini membuat barang ini jauh lebih panjang umurnya secara durabilitas pastinya. Karena sesuatu yang kita tahu, misalnya kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita menggunakan plastik yang paling sering itu banyak kan zaman dulu itu kita pakai di kanopi. Oke, nah kalau kanopi itu tidak memiliki anti UV, yang namanya plastik itu dia getas. Nah, jadi dia brittle. Kalau kata-kata Inggris itu brittle, dia mudah kering dan habis itu dia akan mudah pecah sebenarnya. Itu membedakan yang namanya PP dengan PVC. Oke, jadi itu base-nya dulu nih kita ngomongin. Ya, keuntungan yang lainnya di dalam ini adalah dia tidak berbentuk keras. Dia itu semi solid yang cukup dalam tanda kutip kalau kena impact, kita tabrak atau pas kena dorong di satu titik, dia tidak mudah pecah di satu titik. Jeleknya adalah kadang-kadang bentuknya itu tidak sekompak ataupun sekeras PVC yang biasa jauh lebih kompak dia. Kelihatannya lebih tebal dan lebih rapi lah secara conditioning ya. Cuman memang konsnya adalah barang ini mahal sebenarnya. Bahkan bisa lebih mahal daripada PVC sheet. Oke, jadi kalau kalian bisa cek di Tokopedia sebagai referensi harga di Indonesia, kalian akan tahu bahwa satu lembarnya ini bisa mencapai 6 jutaan. Nah, berbeda dengan PVC yang mungkin masih di angka 2-3 juta. Tergantung dari size dan ketebalan pastinya ya. Karena size-nya yang di PP dijual itu lebih besar sedikit. Cuma kalian bisa ukur, kan kita sama-sama sudah belajar matematika ya. Jadi kita bisa mengukur lah yang namanya luasnya. Jadi kan bisa ketahuan harga per meternya. Jadi secara meter dia lebih mahal. Jadi membuat produk ini memiliki cons yang dan tanda kutip lebih mahal dibandingkan PVC based product. Oke? Nah, jadi secara Korea kenapa kita memilih menggunakan PP? Karena pastinya memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Ya, ini bisa kalian cross reference di ChatGPT ataupun di Google sebagai referensi kalian, jadi bisa kalian benar-benar cek. Oke. Kedua, perbedaan yang untuk yang namanya Korea RDF itu kita menggunakan stainless sebagai bahan dasar, banyak sekali dari bahan dasarnya. Jadi dari si drumnya yang platnya menggunakan stainless yang anti korosif, itu berarti memiliki tipe, saya lupa lah tipenya berapa, mungkin nanti bisa ditulis karena saya kurang ngerti. Habis itu kedua kita punya semprotan juga menggunakan stainless, sehingga kalau misalnya semprotannya itu kalian bisa cuci ulang. Jadi berbeda dengan kompetitor produknya, bahan Korea itu menggunakan stainless untuk spraynya. Kemudian menggunakan plastik, kenapa? Karena ingat bahwa air yang ditembakkan ke dalam RDF lu ini biasa adalah air kolam lu sendiri. Di mana air kolam itu menggunakan mineral, jadi dia itu bisa berkerak. Contoh paling simpel adalah di rumah lu aja. Kalau kalian tidak menggunakan air RO buat mandi, ya gue sih nggak pakai, gue nggak segitu kaya, jadi gue nggak bisa pakai RO buat mandi. Rata-rata kalau kalian punya kaca itu jadi berkerak. Nah, kerakan ini bisa mengumpul semakin banyak karena posisi itu bisa kering, basah. Apalagi spray ini kan tidak selalu 100% basah terus. Dia akan kering. Saat dia tidak menembak, dia kering sehingga dia juga memiliki waste. Nah, kerak ini juga bisa mengumpul menjadi kadar mineral yang tinggi sehingga membuat spray kalian macet.
Plusnya menggunakan Korea adalah kalian bisa buka skrupnya, nanti kalian bisa celupin itu ke cuka atau vinegar based solution ataupun cari yang acidic yang lainnya terserah untuk kalian rendam selama mungkin 15-30 menit dan kalian tinggal angkat dan gosok sehingga mineral itu bisa hilang dan kalian bisa gunakan kembali tanpa harus mengganti atau mengganti si spraynya sendiri. Ya itu keuntungan menggunakan Korea RDF. Nah Korea RDF juga sekarang kita memiliki beberapa tipe barang yang lain yang lebih murah lagi. Kalau nggak salah tipe kalian namanya H30 dan H60 di mana dia itu gede banget tapi cuman memiliki tempat yang kecil. Jadi kalian bisa beli itu lebih murah karena penggunaan PP-nya tuh jauh lebih sedikit, hanya cuman di atasnya dan di rangka si RDF itu sendiri. Nah ini perbedaan yang menurut gue cukup kontras dari Korea RDF dari RDF yang lainnya yang ada di Indonesia sekarang. Dan yang last but not least kita bisa menggunakan dua tipe yaitu sensoring, dimana kalian bisa lihat RDF itu kalau misalnya dia sudah penuh baru dia nembak. Jadi dia ada semacam sistem bandulnya yang ngasih tahu kapan airnya itu penuh. Karena simple, kalau misalnya kita kasih ini kain ya, saya kasih kain begini. Dan saat kain ini ketutup sama sampah, otomatis pembuangan air ini makin kecil. Jadi air di sini akan makin lama makin banyak kalau diisi terus nih. Ya kan? Jadi ini kelihatan nih, dia tinggi. Nah sensor itu sebenarnya simple, sensor itu hanya ngasih tahu ini udah padat nih karena airnya di sini makin tinggi. Jadi si sensor itu bergerak saat dia menyentuh sensornya, dia buang sehingga dia jalannya cepat lagi sehingga air itu akan turun lagi. Sensor ataupun kalian juga bisa kalau misalnya takut dengan sensor, kalian bisa menggunakan timer. Dimana kalian bisa atur juga kapan kalian bisa menyalakan dan berapa lama RDF ini bisa kalian gunakan. Oke, jadi ini menurut gua adalah beberapa tipe dari perbedaan Korea RDF dibandingkan dengan posisi RDF yang lain yang ada di Indonesia saat ini. Nah untuk pertanyaan kedua adalah garansi biasanya. Garansi itu seperti apa sih yang ada di RDF di Indonesia? Nah garansi kita tuh kurang lebih mencapai 1 tahun untuk spare part problemnya. Jadi dari parts modulnya sendiri kita ada partsnya. Bahkan kalau misalnya kalian mau ganti screen juga ada. Ataupun kalian membutuhkan sensornya ini mau diganti pun kita juga ada. Jadi kalau misalnya sensornya rusak kalian nggak usah takut. Kalian bisa langsung ganti modul ke timer dulu, tunggu modul dikirim lagi dia punya sensornya sehingga kalian bisa menyalakan modulnya kembali. Ya, jadi itu menurut gua perbedaan secara kontras dari RDF Korea kita yang standby. Nah, gue suggest kalian juga untuk ngecek RDF kita punya baru di video Cuncun yang kemarin kita sama Majestic di Java Koi Playground itu ngasih tahu installation RDF kita yang baru dengan beberapa garansi yang baru. Perbedaan yang terakhir dari RDF kita sebelum saya tutup, RDF kita tuh sengaja kita beri ruang yang besar. Jadi berbeda dengan lawan-lawan RDF yang lainnya, RDF lubang kita tuh buat inflow-nya tuh besar sekali. Sebenarnya gunanya buat apa sih inflow ini? Nah, kalian itu sebenarnya kita memicu pada water clarity, sehingga kita menginginkan RDF itu dapat dilalui oleh pompa yang sangat-sangat besar. Sehingga kita harus merubah tekanan gravitasi in-nya dan output-nya si RDF itu sendiri. Jadi RDF ini bisa kalian input dengan jumlah debit air yang jauh lebih tinggi dari rata-rata debitnya. Penggunaan pori PP di sini jadi penting karena kita harus memastikan surface area dari si PP ini smooth. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak smooth, itu bisa ada namanya bakteri yang tumbuh di dalam kotak tersebut. Bakteri ini bisa jadi bagus, bisa jadi juga nggak bagus. Jadi kita menginginkan bahwa kondisi RDF ini itu steril dengan jumlah air yang masuk di dalamnya. Sehingga penggunaan PP itu sangat-sangat steril di sana karena smooth banget surface-nya. Berbeda dengan kompetitor yang lainnya yang sedikit lebih kasar. Karena tingkat kasar itu bisa memberikan bakteri bisa nempel di tanah. Oke, nah pemastian penggunaan barang ini menjadi important banget sama kita dan kita memiliki beragam macam tipe RDF. Mulai dari PTS yang sudah joinan dengan si medianya dan UV, ada cuman tipe T yang cuman RDF-nya doang tapi harus dimasukkan di area yang sangat-sangat dry, atau juga kalian bisa menggunakan tipe baru yang H yang dimana kalian tidak perlu membuat
dry area. Kalian bisa langsung menggunakan di wet area, bahkan itu sebenarnya kita bawa untuk lebih menghandle renovasi. Karena kita tahu banyak banget pemain koi ini udah jadi nih chambernya. Jadi harus kita renovasi tanpa merusak estetika dan cepat di pembuatan. Contohnya yang paling simpel adalah dari Chun Chun sendiri. Jadi kita butuh 1 minggu untuk ngerobak sedikit dia punya tempat. Habis itu kita pasang mesinnya dan hasilnya jauh lebih cepat untuk kita renovasi dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau kita harus ngerombak penuh dan harus tes lagi rendem, harus pastikan lagi dia dry, wah itu lebih lama. Jadi itu waktu yang sangat-sangat cepat untuk merenovasi kolam kalian dengan menggunakan tipe RDF terbarunya kita. Nah ini bisa kasih gambar dan sedikit video stock shot kita pas lagi di Chun Chun. Harga range relatif kita tuh cukup murah, relatif dari harga 15 jutaan di T5 kalau nggak salah sampai infinite. Bahkan kita juga membuat RDF besar untuk kayak Angke, untuk kayak yang sudah jadi ya, kayak di Orange Grove, dan yang beberapa yang sudah lagi jalan, kita menggunakan RDF dengan tipe 100 ton, 150 ton, 300 ton, bahkan kayak paling gede masih 450 ton ya yang kita pasang. Apa 300 ton saya lupa. Cuman yang jelas kalian kalau punya sultan-sultan yang punya kolam besar, kalian bisa telepon kita dan kita bisa bikin custom khusus kalian. Jadi buat teman-teman yang pingin coba cek RDF kita, mungkin bisa kontak ini, ada Iwa, ini salespersonnya, untuk kalian bisa tahu lebih banyak mengenai pemasangan kolam dan RDF, karena kita juga memiliki jasa pembuatan kolam kita juga. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya kita, bisa langsung kontak kita secara langsung untuk renovasi ataupun pembuatan kolam kalian. Dan ini sedikit dari cuplikan RDF kita. Sekian, terima kasih atas waktunya. Thank you so much for watching our video. Don't forget to like and share. Take care. Bye-bye.